Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahmad Hidayat Dana, nomor absen 3 dari kelas 12 IPS 4. Di sini siapa sih yang nggak kenal sama Bapak Soeharto? Ya, beliau adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau merupakan presiden paling lama, yaitu selama 32 tahun. Bapak Soeharto lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Beliau lahir dari keluarga kurang mampu. Ayahnya merupakan seorang petani desa dan ibunya seorang petani murah dalam mengakhiri persawahan desa. Bapak Soeharto hanya menempuh pendidikan sampai SMP saja, padahal beliau ingin sekali melanjutkan pendidikan SMA. Tapi karena kekurangan ekonomi dan keterbatasan biaya orang tuanya, membuat Bapak Soeharto mengurungkan niatnya itu. Kemudian, Bapak Soeharto mendapatkan dua surat panggilan kerja sekitar tahun 1939, yaitu surat panggilan dari bank dan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Pada akhirnya yang dipilih oleh beliau adalah berkarir di dunia militer. Nah, beberapa tahun kemudian saat berusia 26 tahun, beliau menikahi Siti Hartuna yang berusia 24 tahun. Pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 26 Desember pada tahun 1947 di Solo. Dari pernikahan itu, mereka memberikan 6 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Sebelum memulai karir politiknya, Bapak Soeharto menjadi anggota TNI dan dilantik pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada saat menjadi anggota TNI, Bapak Soeharto diberikan tugas untuk memimpin pasukan melawan aksi militer Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1949, nama beliau semakin dikenal oleh banyak orang karena beliau sangat berperan penting dalam menjaga kota Yogyakarta. Bapak Soeharto menjadi anggota TNI dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Karena keberhasilannya beliau mendudukan Irian Barat, beliau mendapatkan kenaikan pangkat, yaitu Mayor Jenderal oleh Jenderal Ahmad Yani Nasution. Tak hanya itu pula, pada tahun 1962 beliau mendapat kenaikan pangkat Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat. Pada tahun 1965 khususnya Angkatan Darat terjadi perpecahan dan konflik internal yang disebabkan adanya paham Masakop, yaitu nasionalis, agama dan komunis, yang digagas oleh Presiden Soekarno, sehingga membuat TNI Angkatan AD terbelah menjadi dua kubu, yaitu sayap kiri dan sayap kanan. Pada dini hari 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal yang biasa kita kenal dengan peristiwa Gerakan 30 September. Semua kejadian itu berlangsung dengan cepat hingga muncul surat perintah 11 Maret atau Super Surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang berisi tentang kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini cepat selesai dan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak dikeluarkannya surat perintah tersebut, jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dipegang oleh Soeharto. Pada tanggal 27 Maret 1968, Bapak Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini, maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pada awal menjadi Presiden Indonesia, beliau belum memiliki wakil presiden. Pada tahun 1973 hingga 1998, barulah beliau memiliki wakil presiden. Wakil presiden yang pertama yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dengan Kabinet Pembangunan II yang dimulai dari tanggal 28 Maret 1973 hingga
hingga 29 Maret 1978. Wakil Presiden yang kedua yaitu Haji Adam Malik dengan Kabinet Pembangunan 3 yang dimulai dari tanggal 19 Maret 1978 hingga 1983. Wakil Presiden yang ketiga yaitu Umar Mira Haji Kusumo. Kabinet Pembangunan 3 dimulai dari tanggal 19 Maret 1983 hingga 22 Maret 1988. Soeharto menjabat sebagai Wakil Presiden yang keempat dengan Kabinet Pembangunan 5 yang masa kerjanya dimulai pada tanggal 23 Maret 1988 dan 17 Maret 1993. Wakil Presiden kelima yaitu Tri Sutrisno. Kabinet Pembangunan 5 ini mempunyai masa kerja dari tanggal 17 Maret 1993 sampai 14 Maret 1998. Dan yang terakhir, pada Kabinet Pembangunan 7 masa kerjanya yang berlangsung cuma bulan, yaitu 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Hal ini dikarenakan Bapak Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie. Selama masa pemerintahan Bapak Soeharto, ia mengimplementasikan serangkaian kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Orde Baru, di mana mengarah pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga diwarnai oleh otoritarisme dan pelanggaran HAM. Pada saat itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Soeharto banyak sekali terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena penyimpangan yang terjadi banyak sekali mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kesimpulannya, meskipun Bapak Soeharto lahir dari keluarga kurang mampu, tetapi beliau tetap semangat dalam menjalani hidup. Ia merupakan seorang yang bekerja keras sehingga setelah menempuh pendidikan militer, ia dapat diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Terima kasih. Bye-bye.